Memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bapak Ibu, peserta Jum Muji Santosa Consulting and Training. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat selalu melaksanakan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, tak lupa saya ucapkan rasa hormat saya kepada Pak Muji Santosa selaku founder dari Muji Santosa Training and Consulting. Juga yang saya hormati Ibu narasumber dari LKPP, Ibu Umi Nurnaini. Salam kenal Ibu. Juga yang saya hormati para para suhu PBJ di tanah air yang pada kesempatan kali ini juga mungkin mengikuti kegiatan ini. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan nama Bapak Ibu satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, peserta Zoom Meeting Muji Santosa Training and Consulting, pertama-tama saya memperkenalkan diri saya, nama saya Usmadiansa. Saya dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini berkedudukan di Kota Pontianak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Pak Muji sehingga saya pada kesempatan ini dapat menjadi sebagai moderator di kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat topik pada kegiatan hari ini yaitu topiknya terkait pelaksanaan dan efektivitas uji kompetensi PBJ. Nah, kalau kita lihat materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Aini nanti, itu adalah materi kebijakan sertifikasi PBJ. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, materi yang akan kita ikuti ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi kita sebagai pelaku pengadaan barang jasa, apakah itu kita sebagai Pokja, sebagai PPK, sebagai pejabat pengadaan, dan sebagai apa namanya staf pembantu lah daripada PPK dan sebagainya. Nah, tentunya materi yang sangat baik ini juga akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Ibu Umi Nuraini. Beliau merupakan asesor sumber daya manusia aparatur ahli media Direktorat Sertifikasi Profesi. Benar ya Ibu ya? Salam kenal Ibu. Dan mohon maaf Bu kalau sekiranya saya salah menyampaikan informasi terkait Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, agenda kita pada hari ini semoga kita dapat melaksanakannya sampai selesai. Kurang lebih sekitar 90 menit dan akan kita bagi dua nanti Bapak Ibu. 50 menit pertama itu akan kita dengarkan paparan materi dari Ibu narasumber. Dan yang kedua nanti adalah sekitar 40 menit itu kita gunakan waktu kita untuk berdiskusi. Jadi totalnya kegiatan kita ini dimulai dari jam 2 nanti sampai pukul 15.30 atau pukul setengah 4. Oke, Bapak Ibu nanti yang ingin bertanya dapat mengklik tombol raise hand atau juga dapat mengetik ya, menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, Bapak Ibu sekalian, agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lancar dengan sebaik-baiknya, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita untuk berdoa agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kepada Bapak Ibu, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, Bu Umi, udah siap Ibu Umi Baik, peralatan dan terima materinya? kasih. Oke, kalau Ibu Umi telah siap, nah saya mempersilakan Umi untuk menyampaikan materi
pada kegiatan ini. Kepada Ibu Umi, waktu dan saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Pak Usmadiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Muji Santosa dan juga yang kami banggakan Bapak Ibu eh, seluruh peserta untuk kegiatan siang hari ini. Izin mungkin tadi memang disampaikan permintaannya adalah evaluasi efektivitas gitu ya dari sertifikasi PBJ. Tapi saya memberi judulnya kebijakan sertifikasi PBJ itu. Mengapa? Karena sebelum kita mengevaluasi tentu saja kita berangkat dari kebijakannya terlebih dahulu. Baik. Meskipun waktunya tadi diberikan selama 50 menit, mungkin tidak akan sampai 50 menit penjelasannya. Nanti agar bisa lebih banyak ya di diskusinya, apa mungkin kebutuhan dari Bapak Ibu peserta seperti itu. Baik, paparan saya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Sudah, Bu, sudah terlihat. Sudah, Iya. siap. Baik, Bapak Ibu, jika kita berbicara tentang sertifikasi, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa tujuan dari sertifikasi kompetensi, yang dalam hal ini adalah sertifikasi kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah. Tujuannya adalah memastikan sumber daya pengelola fungsi PBJ memenuhi kompetensi atau standar kompetensi yang ditetapkan. Ini sesuai dengan definisi yang ada dalam Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang sumber daya manusia pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi, kegiatan sertifikasi itu untuk mengetahui dia match atau tidak dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan bahwa standar kompetensi pengadaan barang jasa untuk menggambarkan SDM PBJ yang kompeten itu dibuat dan sudah ditetapkan dan harus diikuti dalam penyusunan kurikulum pelatihan pengadaan barang jasa, demikian juga dalam penyusunan skema dan juga materi uji kompetensi untuk sertifikasi PBJ. Mengapa ini harus saya sampaikan terlebih dahulu? Sebab terkadang ada yang mengatakan tuh paling banyak di yang sertifikasi level 1. Ini soal ujiannya tidak sama nih dengan pelatihan gitu. Mungkin pernah ada yang mendengar gitu ya. Soalnya nggak sama dengan soal pelatihan. Padahal secara ketentuannya di kami, dari standar kompetensi yang sama, standar kompetensi pengadaan barang jasa, itu yang harus diikuti dalam mengembangkan kurikulum dan modul pelatihan, dan yang harus diikuti juga oleh pengembangan metode maupun panduan uji kompetensi. Namun, di sini perlu Bapak Ibu pahami, ini karena apa terkait dunia pendidikan ataupun pelatihan. Ambil contoh Bapak Ibu, ketika kita sekolah, ya, bersekolah, standar kompetensi yang ditetapkan dalam kita harus menguasai matematika gitu. Kita harus menguasai ilmu penjumlahan indikatornya. Dalam pelatihan diajarkan bagaimana menjumlahkan. Dalam soal latihan pelatihan, di Bapak Ibu mungkin soalnya 5 ditambah 7, di 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian, ketika sertifikasi, Bapak Ibu di depan UBK, soalnya 3 ditambah 4. Nah, Bapak Ibu kemudian protes. Wah, soalnya nggak sama dengan pelatihan. Ya, jelas tidak sama kalau soalnya, tapi mengukur hal yang sama, yaitu kemampuan untuk menjumlahkan. Gambarannya seperti itu. Nah, ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Standar kompetensi di pengadaan barang jasa itu apa saja sih yang akan diujikan dan diukur ya keterpenuhannya?
Dalam pengadaan barang jasa, standar kompetensi yang ditetapkan ada 4. Jenis kompetensinya adalah perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, pemilihan, pengelolaan kontrak, dan swakelola. Sesuai dengan ketentuan Menpan dalam menyusun standar kompetensi, ada levelingnya, Bapak Ibu. Ada level 1 sebenarnya sampai 5 dalam eh, kamus kompetensi standar untuk pengadaan barang jasa. Penggunaannya seperti apa? Untuk level 1 itu hanya mengukur pemahaman tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi baru knowledge saja tentang isi Perpres. Nah, level 1 ini menggantikan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, dahulu kala kita memakainya sertifikasi PBJ dasar. Sebelumnya lagi, itu adalah sertifikat ahli pengadaan barang jasa pemerintah. Kayak keberatan nama gitu ya Bapak Ibu. Disebut ahli padahal ketika lulus PBJ dasar suruh bikin kontrak aja masih bingung gitu kata keluhan usernya. Suruh ngitung HPS nggak tahu. Nah, itu wah, sudah keberatan nama, udah disebut ahli. Padahal masih dasar atau basic. Akhirnya, berjalannya waktu dengan adanya ketentuan Menpan bahwa ada pedoman untuk penyusunan standar kompetensi dengan leveling ini, maka setelah dibuat standar kompetensi PBJ, PBJ dasar itu digantikan dengan standar kompetensi level 1. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah punya PBJ dasar, tidak perlu mengajukan cetak ulang menjadi level 1. Dan juga tidak perlu ikut ujian level 1 kembali. Silahkan merefresh dengan pengetahuan-pengetahuan ataupun pemahaman terkait perubahan aturan yang terkini. Jadi, PBJ dasar itu disetarakan dengan level 1. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, beranjak ke level selanjutnya. Level 2 itu kompleksitasnya untuk pengadaan adalah untuk pekerjaan sederhana. Jadi semakin tinggi itu kompleksitas pekerjaannya semakin ada. Nah, level 2 ini digunakan untuk standar kompetensi bagi JF, fungsional pengelola PBJ jenjang pertama dan juga PPK tipe C dan pejabat pengadaan. Jadi kalau mau ujian PPK tipe C atau pejabat pengadaan, itu masuknya nanti dimatchkan atau diujinya dengan standar kompetensi level 2. Dia yang untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana. Meningkat lagi ke level 3 standar kompetensinya terkait untuk pekerjaan tidak sederhana dan tidak kompleks. Nah, level 3 ini menjadi standar kompetensi untuk pengelola PBJ, maaf, pengelola PBJ jenjang muda dan PPK atau pejabat pembuat komitmen tipe B serta Pokja pemilihan. Meningkat lagi untuk level 4 standar kompetensi level 4 itu terkait pekerjaan kompleks. Ini menjadi standar kompetensi bagi fungsional pengelola PBJ jenjang madya dan juga PPK tipe A. Nah, kok nggak ada tadi katanya ada level 5 gitu. Level 5 ini dipersiapkan untuk nantinya JFPBJ ahli utama. Saat ini masih dalam proses Kemenpan untuk mengurusnya supaya garis karir dari fungsional PBJ tidak berhenti hanya di Madya. Demikian Bapak Ibu, kita bicara terkait standarnya terlebih dahulu supaya nanti ketika kalau mendengar ataupun ada evaluasi ya, kok ini lulusnya sedikit, kok ini banyak yang salah portofolionya. Nah, kita pahami terlebih dahulu, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam proses sertifikasi memang menguji sesuai standar kompetensi yang dituju atau yang ditetapkan. Nah, ini yang sedang tren atau in
di tahun ini setelah keluarnya Perpres yang baru bahwa PPK harus kompeten sesuai tipologi. Tadi sudah dijelaskan ada ABC, saya singgung, ini kami jabarkan lebih lengkap lagi. Jadi, kenapa dibuat tipologi seperti ini ya, Bapak Ibu? Sebenarnya kalau secara filosofi, latar belakangnya, LKPP itu inginnya tepat sasaran gitu. Tidak ingin, bukan bermaksud mempersulit, dalam arti seperti ini, Bapak Ibu. Terkadang ada suatu daerah atau suatu kementerian atau daerah yang dia itu memang pengadaannya itu ya rutin, kemudian secara rutin berulang dan pekerjaannya itu sederhana gitu. Jika PPK itu tidak dibuat tipologinya, maka mungkin dari kami sebagai instansi pembina ya sudah supaya amannya ambil yang paling ini kan paling menyeluruh supaya dia bisa ditempatkan dimanapun gitu. Ambillah kita mau di B atau A. Nah, tapi apakah kemudian untuk PPK-PPK yang hanya paket-paket pengadaannya itu rutin berulang, dia barang jadi, apa tidak malah menjadi kesulitan kalau kemudian diujinya di pekerjaan yang kompleks ataupun tidak sederhana? Itu mengapa kebijakannya dibuat tipologi agar Bapak Ibu pahami dan dapat mengerti. Jadi, PPK tipe C itu, seperti yang tadi saya sampaikan, itu untuk pekerjaan sederhana yang banyak tersedia di pasar. Pekerjaan apa? Pengadaan-pengadaan rutin. Nah, untuk kontraknya, dia berbentuk SPK, bukti pembelian atau pembayaran, dan atau kwitansi atau surat pesanan ya, yang ada di katalog. Kemudian, untuk PPK tipe B, itu pengadaan barang jasa yang bersifat umum dan tidak membutuhkan persyaratan atau penanganan khusus. Kontraknya berbentuk surat perjanjian. Itu. Jadi kalau B ini tidak membutuhkan persyaratan atau penanganan khusus bersifat umum, tapi kan ada ada dalam pengadaan itu, pekerjaannya itu ada input proses outputnya gitu. Karena itu apa? Terkait nanti ketika pengendalian kontrak akan berbeda PPK mengendalikan kontrak untuk pekerjaan yang dia ada prosesnya dengan ambil contoh pemeliharaan gedung atau yang jasa lainnya. Nah, itu akan beda nantinya tingkat kesulitannya dengan dia yang hanya membeli pengadaannya laptop 10 seperti itu. Nah, untuk PPK tipe A itu adalah untuk PPK yang dia paket-paket pengadaannya bersifat kompleks atau membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik dan atau strategis ataupun kritikal. Kerjanya design and build. Ya tentu saja membutuhkan keterampilan khusus. Kontraknya berbentuk surat perjanjian. Jadi demikian ya Bapak Ibu klasifikasi dari standar kompetensi ketika akan mengikuti uji kompetensi. Nah, setelah kita memahami bersama tentang standar kompetensi dan eh, klasifikasinya, maka kita berbicara tentang tata kelola sertifikasinya. Baik Bapak Ibu, secara umum di Direktorat Sertifikasi Profesi ini adalah gambaran besarnya. Kita bicara tentang kompetensi terlebih dahulu. Kalau kita ber- berbicara tentang kompetensi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN, bahwa ASN itu harus memiliki kompetensi itu tiga, manajerial, sosiokultural, dan teknis. Nah, saat ini di LKPP untuk kami hanya bergerak di kompetensi teknis pengadaan barang jasa pemerintah. Sehingga untuk manajerial dan sosiokultural kami serahkan kepada instansi masing-masing untuk pengukurannya. Mengapa? eh, Sebelumnya, dalam kajian kami, dalam pengamatan kami, di kementerian ataupun di beberapa daerah, itu sudah ada assessment center ya, yang
Pemprovnya juga atau di kementeriannya juga sudah ada assessment center dan kemudian sudah menyelenggarakan untuk sertifikasi ataupun asesmen manajerial dan sosiokultural. Sehingga kita bergeraknya hanya di teknis kompetensi teknis pengadaan barang jasa. Meskipun dalam perkembangannya ternyata konon di daerah ada juga yang tidak menyelenggarakan manajerial sosiokultural sehingga itu juga jadi bahan kajian dan pemikiran kami untuk ke depannya untuk menyelenggarakan. Nah, kita bicara yang saat ini terlebih dahulu terkait kompetensi teknis pengadaan barang jasa. Untuk sertifikasinya ada kita bagi menjadi sertifikasi kompetensi level satu, kompetensi pengelola pengadaan barang jasa, dan sertifikasi bagi personel lainnya. Ini nanti akan kita rinci. Nah, karena pelayanan kami di seluruh Indonesia, maka para pihak yang terlibat tidak hanya dari internal sertifikasi. Kami tidak mampu melayani target SDM PBJ itu sendiri. Sehingga kami melibatkan yang namanya pelaksana uji kompetensi. Pelaksana uji kompetensi itu merupakan Direktorat Sertifikasi Profesi yang dapat bekerja sama dengan kita sebut pelaksana uji. Kenapa pelaksana uji kompetensi garis miring LPBBJ? Karena pelaksana uji itu persyaratannya salah satunya dia adalah LPBBJ. Harapannya, kalau dia juga merupakan LPBBJ, peserta tidak hanya langsung ujian, tapi juga dilatih terlebih dahulu. Nah, di kami, pelaksana uji itu terbagi menjadi ada tipe A dan tipe B dengan kewenangannya masing-masing. Ini ada di seluruh Indonesia. Saat ini sudah ada 64 pelaksana uji kompetensi. Nah, untuk terkait persyaratan, kewenangan, hak kewajiban, dan larangannya itu ada dalam keputusan Deputi PPSDM nomor 2 tahun 2022 tentang sistem manajemen mutu sertifikasi kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu gambaran besarnya dari eh, proses pelaksanaan sertifikasi di kami. Kita bicara lebih ke rinciannya atau detailnya untuk memberi gambaran kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi di awal kami jelaskan bahwa sertifikasi kami terdiri dari tiga, sertifikasi PBJ level satu, sertifikasi fungsional PBJ, dan personel lainnya. Nah, untuk sertifikasi fungsional PBJ, kami membuka ada perpindahan dari jabatan lain. Saat ini yang selalu ada adalah perpindahan dari jabatan lain. Jadi, kalau akan menjadi fungsional PBJ, Bapak Ibu, itu ada beberapa mekanisme, yaitu pengangkatan pertama kali atau CPNS, kemudian in-passing. In-passing ini dibuka sesekali saja, itu merupakan program dari Menpan ya, dari pemerintah pusat. Ya, dan saat ini sedang tidak ada program untuk in-passing. Kemudian pernah ada penyetaraan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga, penyetaraan ke fungsional PBJ. Eh, Bisa juga melalui promosi, namun yang tersedia setiap tahunnya itu melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Jadi misalnya Bapak Ibu saat ini menjadi pelaksana ataupun struktural, kemudian ingin menjadi fungsional saja dan memilih fungsional PBJ, maka harus mengikuti dan lulus uji kompetensi perpindahan. Uji kompetensi perpindahan saat ini ada tiga jenjang, yaitu jenjang pertama muda dan madya. Kalau Bapak Ibu ingin perpindahan ke JFPBJ, maka harus mengikuti ujian sesuai jenjang yang dituju. Ambil contoh, Bapak Ibu pangkat golongannya saat ini 3A atau 3B, maka berpindahnya ke jenjang pertama. Kalau Bapak Ibu pangkat golongannya 3C atau 3D, maka berpindahnya ke muda, maka ujiannya harus yang
ujian jenjang muda. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ujiannya ke jenjang yang dituju. Kemudian di sertifikasi fungsional PBJ ini, kami ada uji kompetensi penjenjangan. Itu. Uji kompetensi penjenjangan nanti ada lebih rincinya karena ini kami juga hampir setiap bulan jadwalnya ada ke jenjang muda dan jenjang madya. Sedangkan jika Bapak Ibu bukan fungsional PBJ, kemudian terlibat ataupun aktif di PBJ, maka Bapak Ibu mengikuti ujiannya yang sesuai dengan tugasnya. Yang di tempat kami dalam kelompok sertifikasi personel lain. Ambil contoh, Bapak Ibu bukan fungsional PBJ, namun akan ditugaskan sebagai PPK, maka ujiannya adalah pejabat pembuat komitmen. Kalau untuk Pokja pemilihan ini tersendiri karena kami buka untuk TNI dan Polri ya Bapak Ibu. Kalau sesuai Perpres kan fungsional, Pokja pemilihan itu diisi oleh fungsional. Tapi kalau untuk TNI Polri kan mereka tidak bisa jadi fungsional ya. Jadi uji Pokja pemilihan ini hanya untuk TNI Polri. Kemudian kalau ditugaskan sebagai pejabat pengadaan ya ujiannya sebagai pejabat pengadaan dan kami sedang mendapat PR nantinya di SDM ekosistem pengadaan. Kita lebih rinci lagi terkait sertifikasi level 1. Saat ini secara aturan dia merupakan prasyarat dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Kami melaksanakannya di Laboratorium Komputer LKPP dan kami juga memfasilitasi di luar Labcom LKPP, yaitu tadi permintaan dari pelaksana uji kompetensi. Jadi dia udah menjadi pelaksana uji kompetensi atau dalam prosesnya. Nah, kalau Bapak Ibu ikut ujian level 1, kok dikejar-kejar harus daftar tanggal segini, konfirmasinya harus kapan, dikejar-kejar panitia, karena memang di tempat kami ada peraturan terkait tata kelolanya. Contoh surat pengajuan itu harus masuk ke kami H-12. Itu sudah termasuk tempat uji kompetensi yang akan digunakan dan juga personil yang akan ditugaskan. Kami verifikasi tempat ujinya terlebih dahulu dan juga pesertanya. Pendaftaran pesertanya harus H-4 supaya kenapa kami atur tempat hari-harinya seperti ini? Karena jujur untuk level 1 ini permintaannya ratusan Bapak Ibu. Sehingga kami perlu menata kelola terkait sarana prasarana dan SDM ataupun personil di internal kami. Sehingga memang ada batas-batas hari pengajuannya. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi peserta, mohon maklum panitianya bukan bawel, tapi memang ada ketentuan ini. Kita lanjut ke sertifikasi penjenjangan bagi fungsional PBJ. Nah, untuk penjenjangan ini, Bapak Ibu memang dimanfaatkan atau ditujukan ke peserta yang dia sudah menjadi fungsional PBJ. Ketika menjadi fungsional, apapun itu, tidak hanya pengadaan barang jasa pemerintah, jika sudah mencapai angka kredit tertentu dengan pangkat golongan tertentu, dia akan naik jenjang apabila termasuk salah satu persyaratannya adalah mengikuti dan lulus uji kompetensi di jenjang yang dituju, Bapak Ibu. Jadi, kalau saat ini jenjang pertama, dia akan sudah 3D, angka kreditnya sudah mencukupi, maka dia untuk naik ke jenjang muda, dia harus ikut uji kompetensi jenjang muda. Demikian juga untuk jenjang muda yang pangkat golongannya sudah 3D misalnya, angka kredit sudah mencukupi, maka dia akan naik ke jenjang madya kalau salah satu persyaratannya adalah mengikuti dan lulus uji kompetensi jenjang madya.
Yang diujikan adalah jenis kompetensi, perencanaan, pemilihan penyedia kontrak, dan swakelola di jenjang yang dituju. Nah, ini sering apa jadi eh kerisauan ya atau curhatan kalau fungsional. Saya kok diuji padahal saya belum nggak ada pengalaman di situ, mana bisa lulus gitu. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu tadi di awal saya jelaskan terlebih dahulu bahwa sertifikasi itu menguji sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Kalau misalkan pekerjaan di media perencanaan pemilihan kontrak ke pekerjaan kompleks, padahal katanya seumur hidup belum pernah dipercaya di pekerjaan kompleks. Ini saya dapat filosofinya dari penyusun standar kompetensinya. Katanya kalau seorang untuk menjadi seorang jenderal itu salah satu kompetensinya adalah menguasai ilmu perang. Apakah kita harus perang dulu baru muncul seorang jenderal? Apakah yang kedua, kalau misalnya struktural itu harus berpengalaman, salah satu persyaratannya, ya berarti nggak akan ada struktural baru. Kan persyaratan awalnya berpengalaman. Nah, mensikapi hal tersebut bagaimana Bapak Ibu? Jadi, karena memang standar kompetensi di jenjang madya itu untuk pekerjaan kompleks, kenapa disusun seperti itu? Mendasarkan pada aturan tentang kompleksitas dalam pekerjaan di pengadaan. Ya, kalau semakin tinggi jabatannya, ya pasti tantangannya yang semakin menantang. Sehingga jikalau suatu saat dalam Pemda tersebut tiba-tiba mau dibangun jalan tol, flyover, seperti itu, atau masih yang masuk pekerjaan kompleks, kemudian ditanyakan ke LKPP, ini di tempat kami, ini pekerjaan pertama kali, siapa yang bisa ini mengerjakan, dipercaya? Ya tentu saja dari LKPP harapannya fungsional-fungsional yang media itu mau. Oleh karena itu, disediakan adanya pelatihan. Jadi, pengalaman itu tidak harus ke pengalamannya sendiri yang sudah dikerjakan sendiri, namun pengalaman juga bisa didapatkan dari pelatihan. Jadi, pembelajaran itu sebenarnya kan pembelajaran itu formal informal ya. Kita bisa belajar, belajar formalnya bisa dari pelatihan, dari pendidikan. Kalau informal ya kita bisa belajar dari eh, institusi-institusi lain. Nah, Bapak Ibu, tapi yang kita tetapkan kita memang kalau portofolio untuk ujian ini yang dari hasil pelatihan atau dia kajian mandiri. Demikian Bapak Ibu, jadi memang untuk eh, memenuhi standar kompetensinya ini kita harapkan para peserta nantinya mempelajari standar kompetensinya dan mempelajari eh, Stankom yang dituju, kompetensi yang diharapkan di jabatan tersebut. Selanjutnya, ini sebagai informasi saja, kalau di muda di level 3 itu memang ada 15 indikator kompetensi dan di media level 4 ya, ada 16 indikator kompetensi. Ini kenapa sampai kami tuliskan, kalau Bapak Ibu suka pas kali bertanya gitu kan, kalau peserta ujian, Bu kasih kisi-kisinya dong gitu. Nah, kisi-kisinya di indikator kompetensi tersebut. Selanjutnya, ini adalah alur kalau ingin mengikuti uji kompetensi penjenjangan dan personil lain ini hampir sama. The permohonan dari pelaksana uji kompetensi ataupun instansi itu harus H-20. Itu kenapa kami, kalau Bapak Ibu sebagai peserta sudah dikejar-kejar ini portofolionya mana, karena pengumpulan portofolio dari pelaksana uji kompetensi ataupun yang dilaksanakan reguler oleh kami itu harus ada di H-14. Sampai dengan H-12 ini nanti kita verifikasi sebelum ke hari H untuk pelaksanaan uji kompetensinya.
Dan untuk hasilnya maksimal kami sampaikan di H+20. Nah, Bapak Ibu, untuk metode uji kompetensi baik penjenjangan maupun personel lainnya, kita menggunakan multi metode, yaitu tes tertulis, verifikasi portofolio, dan atau wawancara. Kenapa kami menggunakan multi metode? Untuk uji kompetensi itu tidak hanya terkait pemahaman. Kalau kita bicara kompetensi, maka kita bicara konsep kompetensi secara keseluruhan. Orang biasa menyingkatnya dengan KSA, Knowledge, Skill, Attitude, atau pemahaman, keterampilan, dan sikap kerja. Dan juga pertimbangan lainnya adalah jika kita hanya menggunakan single metode seperti PBJ dasar ataupun level 1, hanya tes tertulis, Bapak Ibu bisa bayangkan tes tertulis saja it- dengan saat ini berbasis komputer, mungkin dalam pelaksanaannya lebih mudah, tapi hasilnya berdasarkan evaluasi kami tidak begitu bagus. Kelulusannya tidak begitu tinggi. Mungkin dikarenakan kalau Bapak Ibu hanya berhadapan dengan komputer, peserta berhadapan dengan komputer, eh, soalnya tertulis seperti itu. Apapun yang Bapak Ibu pahami dari soal tersebut, pilihlah jawabannya. Tidak ada untuk konfirmasi itu ya. Dan kalau eh, nilainya akhirnya misalnya 64 dari passing grade 65 ya sudah Bapak Ibu tidak lulus. Tapi kalau kita juga melakukan wawancara, paling tidak ada hal yang bisa saling dikonfirmasi. Mungkin dari pertanyaannya, atau mungkin Bapak Ibu ketika menjawab, kemudian, ada yang belum jelas, asesornya bisa memperdalam lagi apa yang dimaksud dengan ini, sehingga diharapkan hasilnya lebih maksimal. Dan memang untuk uji-uji kompetensi, baik yang eh, penjenjangan maupun personil lain itu dan perpindahan itu 60-an persen di atas itu. Jadi Bapak Ibu kami harapkan bahwa kami menerapkan multimetode ini bukan bermaksud mempersulit. Dan lagi pula ya Bapak Ibu, ada kan yang apa dia tidak sempat membaca seperti itu. Jadi kalau uji tulis sudah lupa, tapi ada juga orang yang kalau wawancara itu grogi katanya. Jadi dari multimetode ini bisa saling melengkapi lah mana yang nilainya paling tinggi nantinya. Oke, kita bicara tentang sertifikasi personel lainnya. Kalau tadi tentang tata cara untuk pengajuannya, sekarang kita bicara untuk sertifikasi personel lainnya. Seperti tadi saya sampaikan, ini diberlakukan kalau PPK itu KLPD, TNI, Polri. Jadi KLPD juga banyak. Ya memang banyak yang sudah ujian. Nanti kita sampaikan sudah berapa pemilik sertifikatnya. Kemudian kalau Pokja saat ini untuk TNI, Polri, dan yang dikecualikan saja ya Bapak Ibu. Kami ingatkan kembali bahwa standar kompetensinya berbeda-beda tadi, bukan bermaksud memperumit, tapi kami ingin lebih tepat sasaran saja. Kalau pejabat pembuat komitmen itu di level 3 dan hanya perencanaan pengelolaan kontrak dan swakelola. Jadi sesuai tugasnya. Kalau fungsional PBJ tadi diuji empat-empatnya, kalau yang mendasarkan tugas ini sesuai dengan tugasnya. Kalau PPK itu kan ranahnya di kontrak pengelola, eh, ranahnya di perencanaan, pengelolaan kontrak dan swakelola saja ya Bapak Ibu. Jadi standar kompetensinya dan yang diujikan tentu saja hanya 3. Kemudian kalau Pokja pemilihan itu di pemilihan penyedia saja ujiannya. Itu di level 3. Kalau pejabat pengadaan itu di level 2 untuk pemilihan penyedia saja. Nah, Bapak Ibu, kami menerapkan atau eh, memberi kebijakan untuk sertifikasi PPK tipe C ini sesuai dengan latar belakang pesertanya. Itu jadi supaya lebih masif.
Untuk PPK tipe C, bagi peserta yang memiliki sertifikat kelulusan pelatihan PPK tipe C dan pengalamannya sebagai PPK tercatat di SPSE tahun 2020 sampai 2025 ini, maka ujiannya hanya dengan verifikasi portofolio. Portofolionya yang ada di SPSE tersebut ada di LKPP semua. Itu saat ini kami sudah menerbitkan 16 ribuan. Nah, nanti ada slide tersendiri. Kemudian bagi peserta yang dia memiliki sertifikat kelulusan pelatihan PPK tipe C, namun pengalaman PPK-nya tidak tercatat di SPSE, dia harus mengikuti metode yang kedua. Jadi pengalamannya disampaikan terlebih dahulu. Mungkin dulu kan ada tuh yang belum memakai SPSE atau pengadaannya terlalu sederhana sekali gitu. Nah, jadi tolong disampaikan ke KPP bukti pengalamannya yang kita minta adalah kontrak ya, terkait kontrak. Kemudian baru diterbitkan sertifikat kompetensinya. Bagi peserta pelatihan atau bagi yang dia memiliki sertifikat pelatihan PPK tipe C, dia sudah lulus nih pelatihan PPK tipe C, tapi baru belum pernah jadi PPK. Maka dia ikut uji tertulis, tes tertulis. Demikian juga bagi yang dia memiliki pengalaman PPK namun tidak sempat ikut pelatihan, maka ujiannya juga tertulis. Bagaimana untuk PPK tipe B? Untuk sertifikasi PPK tipe B, kita juga mendasarkan pada latar belakang peserta tersebut. Kalau dia sudah punya pengalaman minimal 2 tahun atau memiliki satu jenis pengadaan dengan jumlah minimal 10 paket atau dua jenis pengadaan dengan jumlah total minimal 5 paket, maka metode ujiannya adalah dengan verifikasi portofolio dan tes tertulis. Ini kita sebut peserta dengan kriteria tertentu. Kalau yang pengalamannya di bawah itu dan juga belum memiliki pengalaman sebagai PPK, oh ini maaf, Pokja PP ini sebenarnya secara umum yang belum punya pengalaman, maka wajib mengikuti pelatihan. Nantinya ujiannya dengan wawancara mendasarkan pada portofolio pelatihan tersebut. Gitu. Nah, terkait evaluasi kami, Uh, kita di sertifikasi ada proses penjaminan mutunya Bapak Ibu. Baik di perencanaan, kami ada penyusunan dan review panduan maupun SOP dalam tiap tahapannya. Untuk materi ujinya kita lakukan verifikasi dan validasi dengan standar kompetensi maupun dari sisi bahasanya. Kita lakukan psikometri, kita mengetahui tingkat kesulitan soalnya. Kemudian kita juga melakukan standarisasi untuk pelaksana uji dan tempat uji kompetensinya. Apa bedanya? Kalau pelaksana uji itu lebih ke lembaganya. Panitianya sistematif dan terorganisir, itu ada standarnya. Dan tempat ujinya yang disiapkan, peralatannya, sarana prasarananya, itu ada minimal standarnya. Sehingga kalau ada ujian tertulisnya, Bapak Ibu eh, akan mendapatkan apa ya, aplikasi itu dapat beroperasi secara optimal, Bapak Ibu. Kenapa? Misalnya standarnya kok sampai harus menyiapkan PC atau laptop yang i5 atau i3 gitu. Kenapa? Karena kalau di bawah itu nanti soal ujiannya pindahnya lama. Kalau orang-orang sebut lemot gitu. Oh, kalau di yang sesuai minimal standar kami, perpindahannya soal itu sudah terukur sehingga Bapak Ibu atau peserta nggak pusing karena ini kok lama banget munculnya gitu kan soal barunya. Itu. Nah, itu Bapak Ibu kenapa ada minimal standar. Kenapa kalau ujian jarak jauh harus ada tes jaringan minimal 10 Mbps? Itu sudah diukur dan diketahui bahwa kalau dengan jaringan seperti itu minimal, kita bisa berkomunikasi atau tidak delay dalam apa? Tidak delay itu ya.
tidak ngehang. Nah, kita juga melakukan seleksi terhadap asesor PBJ dan pengawas, dan setiap pelaksana uji itu harus sudah ada rencana tahunan dari pelaksana uji. Sehingga kita tahu 1 tahun itu akan ada ujian di mana saja dan kapan saja. Pada tahap persiapan dan pelaksanaan, tempat uji yang diajukan tentu saja kami verifikasi agar pesertanya tidak dirugikan. Kita juga melakukan penugasan asesor dan pengawas pelaksanaan secara terpilih dan melakukan monitoring evaluasi di pelaksanaan. Nah, di tahun ini sangat sedih sekali bahwa hasil monitoring evaluasi kami masih ada kecurangan, tindak kecurangan, apalagi yang ujian online, Bapak Ibu. Ujian online ditujukan oleh pimpinan untuk kebijakannya lebih efisien dan mempercepat, tapi banyak yang menyalahgunakan. Setelah pemeriksaan dan pembuktian, sampai ada yang digugurkan dan di blacklist. Kan malah jadi nggak enak ya sama sesama instansi kok begitu gitu lah ya. Nah, itu Bapak Ibu, kita melakukan pada tahap evaluasi. Apa sih pleno hasil ujian? Kalau ini terkait yang penjenjangan dan personil lain yang dia memakai wawancara metodenya. Karena saat ini pewawancara kami hanya 1 asesor untuk menjaga objektivitasnya. Selain diberikan materi uji yang terstandar, ketika akhir ujian ada pleno, rapat antar asesor. Asesor yang melakukan wawancara tersebut harus memberikan bukti-bukti yang jelas terkait evidence. Mengapa dia memberikan nilai seperti itu? Mengapa ini kompeten? Mengapa tidak kompeten? Bahkan tidak kompeten pun harus dibuktikan supaya pelaksanaan dan hasilnya itu objektif. Seperti itu. Kita juga melakukan pembinaan pengawas, asesor, dan pelaksana uji. Dan di tempat kami, di LKPP, ada yang namanya Komite Penjaminan Mutu. Jadi, setiap temuan ketidaksesuaian, apalagi kalau secara ketentuan itu yang akan masuk ke pelanggaran ataupun yang nantinya dapat sanksi sedang ataupun berat, itu ada komitenya, Bapak Ibu. Jadi, harus ada pengumpulan bukti. Seperti tadi saya ceritakan masih ada kecurangan yang kemudian dia ini ya eh disanksi akhirnya berat, itu diputuskan dan harus dibuktikan di depan Komite Penjaminan Mutu. Seperti itu. Setelah pasca ujian, kegiatan evaluasi kami adalah adanya penilikan atau surveillance pemilik sertifikat penyayangan dan personel lain 1 kali selama masa berlakunya sertifikat. Itu nanti manfaatnya untuk perpanjangan sertifikat. Harapannya kalau kita surveillance memang dia memang masih aktif di PBJ ya Bapak Ibu. Nah, itu bisa uh, lebih cepat gitu dalam hal perpanjangan sertifikatnya. Nah, tapi dari kegiatan surveillance ini kita juga jadi tahu, ini kayaknya ini dulu deh, pemanfaatan dan penugasannya. Saat ini jumlah pemilik sertifikat PBJ sampai dengan triwulan pertama tahun 2025 ini untuk yang dasar maupun level 1 itu sejumlah 359.995. Kalau kenaikan jenjang ini kan nanti untuk proses pengangkatan ya Bapak Ibu muda dan madya. Perpindahan juga untuk pengangkatan. Nah, yang jadi pertanyaan besar kita sebenarnya dengan jumlah pemilik sertifikat PBJ level 1 yang sampai 300-an ribu itu. Kemudian personel lain untuk PPKC itu ada 16 ribu. Apakah ini semua sudah dimanfaatkan? Sudah ditugaskan sesuai kepemilikan sertifikatnya. Itu menurut kami coba memaknai dari PR Pak Muji terkait efektivitas dari sertifikasi ini. Sebab kalau PBJ dasar ataupun level 1 sudah 357 ribu, begitu banyak masih tiap tahun ratusan pelaksanaan kegiatan yang minta ujian. Dan begitu banyak sampai ribuan pesertanya. Kemudian juga sebenarnya kalau yang personel lainnya di PPKC 16 ribu ini pernah kami sandingkan dengan data di SPSE.
dia yang terdaftar sebagai PPK tahun 2025. Ternyata tidak semuanya belum termanfaatkan. Nah, ini PR besar bagi kami dan juga instansi. Apakah sertifikasi kami ini sudah tepat sasaran untuk yang akan ditugaskan? Efektifkah pelaksanaan sertifikasi kami ketika ternyata pemilik sertifikatnya bukan dia yang ditugaskan, besoknya ngajuin ujian lagi karena di tempat kami tak ada katanya gitu. Jadi sebenarnya ada apa di sertifikasi PBC ini? Oke, nah, Bapak Ibu, sebagai evaluasi juga kami ungkap bahwa beberapa hal yang menyebabkan kegagalan dari peserta ujian ketika mengikuti uji kompetensi. Yang pertama adalah ketidaktahuan peserta terhadap standar kompetensi dan bukti portofolio yang dikumpulkan. Contoh tadi, dia akan ujiannya PPK tipe B berarti level 3 yang pekerjaan tidak sederhana, tidak kompleks. Yang diajukan portofolionya spektek laptop. Itu kan barang jadi, Bapak Ibu. Itu standar kompetensinya di level 2. Itu jadi bukan bermaksud mempersulit gitu, tapi ya memang kita mengujinya sesuai standar kompetensi. Jadi bisa ikut pelatihan menggunakan hasil pelatihan nantinya. Kalau dilatih pasti sesuai standar kompetensinya kok. Nah, itu termasuk ketika menyusun portofolio eh, baik laporan pelatihan ataupun kajian mandiri ya antar peserta itu kan boleh saja sih kerjasama ya dalam pelatihan gitu ada tugas dikerjain bareng-bareng tapi kalau kemiripannya sampai 80% lebih bahkan ada tuh Bapak Ibu peserta suruh ikut pelatihan bikin laporannya itu bahkan setypo-typonya aja sama gitu kan jadi ini siapa yang bikin gitu kan ya. Ah, itu kadang lucu-lucu saja Bapak Ibu. Kemudian ada uh, penyebab kegagalan peserta uji itu ada kurang persiapan, kurang mempersiapkan diri sebelum mengikuti uji kompetensi. Dia sudah belum mempelajari standar kompetensi, bahkan portofolionya saja belum dibaca. Saya beberapa kali mendapatkan ASESI ketika saya perdalam portofolionya. Saya sudah membacanya, saya sudah dari pertanyaan saya itu ada di halaman ini loh. Pesertanya itu naik turun nyari di spekteknya itu ada di mana gitu kan. Bacalah dulu. Nah, selain terkait portofolio dan pemahaman kontennya, kesiapan tempat uji kompetensi. Kalau ujiannya tadi online, daring, Bapak Ibu persiapkan tempat ujinya sebaik-baiknya, yang memang akan mendukung Bapak Ibu ketika ujian. Walaupun sudah ada minimal standar, tapi terkadang ada-ada saja. Kemarin saya ada akses, ya itu kalau itu force major, tiba-tiba ada demo, jadi berisik lain luar. Tapi ada juga yang dia ya sudah tahu akan ujian, tapi ada di ruang terbuka, di tempat kerja terbuka. Habis itu temennya lewat-lewat, nanya-nanya, kemudian ada yang bercanda-bercanda, akhirnya kurang fokus sendiri. Tuh, termasuk menyiapkan bandwidthnya. Kalau WiFi kantor atau WiFi rumah kurang stabil atau sering terjadi pemadaman lampu, yang paling tidak sediakan pakai data. Jadi bisa langsung pindah switch ke hotspot. Ada lagi faktor terkait kurangnya dukungan instansi. Ketika sudah pelatihan masih disuruh mengerjakan tugas, katanya jadi kurang fokus seperti itu ya. Standar. Baik. Terakhir, ternyata saya pikir tidak akan 50 menit, tapi ini saya sudah lebih 2 menit. Pak Usman, sedikit ya, satu slide terakhir. Nggak apa, Bu. Ibu belum sampai 50 menit, Bu. Karena tadi saya udah ambil waktu 6 menit, Bu. Jadi Ibu masih Waduh, punya waktu, dihitung sekali ya. Ibu masih punya waktu 4 menit, Ibu. 3 menit dari Waduh, sekarang. siap. Ternyata sudah di timer. Baik, bagaimana strategi kami terkait hasil-hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan tadi yang saya coba paparkan ke Bapak Ibu.
Yang pertama, walaupun ujian online tadi yang bagian dari digitalisasi layanan itu penuh tantangan, tapi kami bertekad tetap mengembangkan digitalisasi layanan. Kita lakukan penguatan baik dari sisi aplikasi atau sistem informasinya yang terintegrasi, otomatisasi, dan user friendly. Karena bagaimanapun, layanan kita di seluruh Indonesia tanpa digital sepertinya sangat sulit. Kemudian kita juga akan terus mengembangkan dan melakukan simplifikasi proses uji kompetensi, baik dari sisi metodenya, materi uji maupun tata kelola. Agar uji kom nantinya level 1 penjenjangan atau personel lain itu lebih masif. Strategi lain yang kami lakukan adalah peningkatan standarisasi kompetensi asesor PBJ dan pengawas. Tuh. Selain itu, kita juga akan melakukan percepatan waktu layanan, peningkatan kapasitas atau jumlah layanan dengan PNBP. Kami ada pengajuan tentang PNBP. Dan juga agar lebih tepat sasaran, nantinya fasilitasi ujian itu harus sesuai dengan rencana aksi atau renaksi pemenuhan SDM PBJ di setiap instansi masing-masing. Dari Direktorat Sertifikasi juga akan meningkatkan sinergi dengan Direktorat Pengembangan Profesi, Pusrat PPJ dan juga pelaksana uji kompetensi. Selain itu juga dengan asosiasi profesi untuk lebih berperan aktif dalam review standar kompetensi PBJ dan mempersiapkan peserta uji kompetensi dalam rangka pemenuhannya terhadap standar kompetensi. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Umi tadi paparan yang sangat bagus ya Bu ya, sangat baik. Yang tentunya itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita masuki tahap kedua yaitu tahap diskusi. Ada Mbak Ibu Dewi Sartika, Ibu ya dari PBJ, saya kurang kelihatan, Ibu dari PBJ Rokan ya Ibu ya. Rokan Hulu, Bol Pak. Rokan Hulu, oke Ibu. Iya. Disilahkan Ibu untuk berdiskusi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Umi, Waalaikumsalam warahmatullahi eh, wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya. Terima kasih sudah memfasilitasi terkait kompetensi eh, penjenjangan di JF. Saya dari Rokan Hulu, Pemda. Kebetulan Bu Umi, saya baru saja selesai uji kom di level madya. Alhamdulillah dari 30 peserta yang yang ikut penjenjangan dari seluruh Indonesia itu 27 lulus, memenuhi syarat, yang sekarang istilahnya memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat ya Bu Umi ya. Dan kemudian dari kompetensi itu kemudian diarahkan untuk uji kom di level madianya Ibu Umi. Terus dari 27 peserta itu akhirnya lolos masuk grand finalnya di 18 peserta. Nah, kita kan dibuat grup sendiri itu oleh boleh sebut ya Bu Umi sama Pak Tino ya Bu Umi ya. Pak Tino Oh, Yuka. pelatihan. Berarti ini, Bu. Iya, Oh, pelatihan ya. pertama Grand kemudian finalnya ini pelatihan diarahkan. ya, Bu. Iya, tapi kan ini diarahkan kemudian ikut uji kom Ibu Umi. Oke. Jikom penjenjangan di level madya. Ada yang satu mengundurkan diri karena Bapak itu tidak lulus asesmen di di BKD-nya. Karena di kabupaten kota mereka harus asesmen dulu baru boleh mengikuti uji kom. Itu daerah beda-beda ya ininya. Salah satu hal yang saya sedikit kritisi, yang Ibu sampaikan semuanya runut itu semuanya ideal banget gitu ya, ideal banget, banget, banget gitu ya kan. Kami berusaha sebisa mungkin untuk mengikuti itu. Terkait teknis-teknis yang terjadi, misal tiba-tiba laptop hang, semua data hilang, itu juga terjadi di grup kami, Bu. Yang Ibu sampaikan saya nyimak banget itu kejadian banget. Tiba-tiba apa ya? Tiba-tiba
sistem tidak mendukung gitu. Ada juga terjadi di grup kita di angkatan 15 kita Ibu Umi. Satu hal yang saya sempat nanya juga kepada pihak apa panitia penguji, kenapa ya pada saat asesor itu kadang kita kan memang nggak bisa milih ya Bu Umi asesor yang dari timur Indonesia Timur itu kan kan cara berpikir dan cara ngomong yang itu kan agak kasar gitu ya Bu Umi ya. Kadang disitulah mental kita walaupun hibrid sifatnya mental kita itu down gitu tiba-tiba gitu. Walaupun kita sudah persiapan matang, terus memang benar kesiapan kita di uji kom itu kita kadangkala Bu tidak sesuai apa yang ditanyakan itu tidaklah pernah kita kerjakan. Itu juga menjadi kendala gitu. Kadang sebagian kita tidak pernah menjadi PPK gitu. Kebetulan saya pernah, teman-teman yang tidak. Menyinggung portofolio juga begitu. Ada kerancuan juga di asesmen kita itu, di asesi kita itu, saya kebetulan dapatnya Pak Ari ya sesinya. Kadang juga ada dualisme pemikiran yang asesi ini bilang begini, nanti pada saat kita apa ya presentasi itu juga nanti asesor yang lain kok harus begini gitu. Itu juga membuat kebingungan. Ini sedikit saran aja sih sebenarnya Bu Umi. Ini juga membuat kebingungan. Dan ada sesi yang menyatakan bahwa di Perpres 46 terbaru di pasal 18 itu kan penjenjangan itu sebenarnya sudah mewakili kita nggak bisa lagi uji kom. Ah, itu gimana menurut Bumi? Saya juga masih masih rancu juga beberapa sesi yang saya koordinasikan, terutama beberapa senior-senior. Sebenarnya kalau sudah penjenjangan tidak perlu uji kom lagi, tapi uji kom ini mutlak dan harga mati untuk naik tingkat dan naik level eh, apa level dari muda ke madya atau dari pertama ke muda. Itu mohon deh tanggapannya Ibu Umi. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu. Maaf nggak buka kamera. Oke, baik, Bu Dewi. Bu Umi bisa langsung ditanggapi, Bu Umi ya. Ini saya tadi tuh agak ini ada yang kasar-kasar tadi udah daerah apa? Begitu Oh, banyak yang Bukan ingin bukan ditanyakan, Bu kasar Pak. Dewi. Bukan apa ya Pak bahasanya, bahasa Usman. maksud saya, Bu. Bahasa Masuk ke bahasa. karakter, misal Iya, ya, Bu. kayak kita Iya, orang Jawa halus iya, gitu ya Bu. kan. Itu juga menjadi kadang ya, Pak Usman ya, saya kan karena kenal sama Pak Usman Benar, ya, Bu. makanya oh hembel gitu ya dari pertama Iya, ngomong. Bu. Umi Iya, dengan apanya muslimah banget gitu ya pastilah orangnya wanita lembut. iya, Bu. Tiba-tiba Betul, dapat Bu. yang kawan-kawan dari Dari timur, NTT Ibu ya. Iya, langsung Bu. ngegas kan, langsung cut. Ada benar-benar di detik 15 detik pada sesi dia langsung ini langsung dibawa ke UGD loh yang anggota kami itu I- beneran ini iya, Bu. kejadian. Kejadian di Benar, Bu. Umi di angkatan 15 gitu. Cuman biasanya tuh, Bu, kebanyakan hatinya baik loh, Bu. Ya lembut selembut sutra ya Bu Oke, Umi. Bu Umi bisa ditanggapi. Iya. Oke, bisa ditanggapi, Bu Umi. Saya turut bersimpati Bu Dewi Sartika. Masa sampai dibawa ke UGD sih uji kom saja. Ay, Ibu. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bu Dewi Sartika itu sangat padat dan banyak sekali poin-poinnya gitu eh, antara curhat atau coba saya rangkum dulu yang saya tangkap ya Bu Dewi ya. Bu, kalau toh nanti jawaban saya kurang memuaskan Ibu ya saya minta maaf ya. Udah dibuka Ibu, cantik kok. Oke, siap. Yang pertama, Ibu Umi, ini juga harus saya sampaikan kenapa kejadian yang di level di bawah saya ada bapak-bapak di tahap pertama dia di uji kom sudah nggak lulus. Kenapa? Karena di tahap awal dia udah diserang dengan portofolionya. Kemudian dia nggak bisa berkata-kata 15 detik, kemudian dia off. Dan kemudian pasti nggak lulus gitu loh. Makanya saya kasih up sama teman-teman ini teman-teman nih mungkin maaf ya Bu Umi mungkin yang mau ikut penjenjangan siapkan mental deh, karena pengalaman itu bisa dibaca di buku. Ada regulasi kita bisa jawab.
gitu. Tapi mental kita ini memang harus kuat kalau uji kom. Kalau penjenjangan kita ngikutin aja ya Bu ya, ngikutin taat, buka kamera, tertib, jangan sambil makan gitu ya kan. Istilahnya etika harus dijaga. Tapi kalau pada saat uji kom itu Pak Usmadiansah ya, itu mau minum aja kita tuh bisa puasa gitu dari jam 8 sampai jam 12. Beneran, kita tuh saking mau lulusnya loh. Saya sampai kayak Iya. speechless waktu itu. Baper Tanggal nih Bu ya, baper ya. tanggal 18 saya ujian Bu Umi, tanggal 19 saya berangkat umroh. Saya masa SSU-nya saya bilang, Pak, saya bilang saya mau berangkat umroh besok pagi. Insya Allah kalau saya lulus saya doain Bapak depan Ka'bah gitu. Sampai saya bilang kayak gitu Bu Umi. Ya Allah. Terus bapaknya, Pak asesornya tidak lemah lembut juga Pak, karena karakter kata Bu Dewi. Baiklah. Ini coba ya Bu, tapi saya coba ringkas terlebih dahulu ya agar pemahaman kita sama. Sepertinya di Rokan ini ada tahapan pertama itu di BKD-nya ada asesmen gitu ya. Ada asesmen mungkin tadi yang asesmen manajerial sosiokultural. Itu wajar dilakukan ada beberapa tidak hanya di Rokan, Bu, karena memang tadi aturan dari Menpan kalau ASN itu harus kompeten di manajerial, sosiokultural, dan teknis. Dan di eh, LKPP sendiri itu mengujinya adalah kompetensi teknisnya karena rata-rata seperti Rokan ini Pak, School-nya sudah di instansinya gitu. Kalau ditarik manajerial sosiokulturalnya atau asesmen tadi juga di LKPP di BPJ selain teknis, aduh kayaknya Bu Dewi bisa menjerit ya diuji 2 kali gitu. Padahal itu yang saya alami. Jadi saya School diuji di LKPP ketika akan naik jenjang madya dan di BKN diuji lagi, Bu. Akhirnya jadi kita nanti curhat sesama fungsional, tapi tidak mengapa, tapi sepertinya itu kalau yang saya tangkap. Kemudian setelah lolos dari BKD-nya dengan Mensos School, tadi ada yang tidak lulus di BKD gitu ya. Saya turut bersimpati, tapi bukankah seleksi ya? Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia kerja swasta, ya seleksi itu sih ada bicara lolos tidak lolos. Bagaimana kemudian bisa bangkit lagi untuk ikut ujian kembali dan untuk bisa lulus. Bagi kami dinamika dinamika dunia kerja dan dinamika organisasi seperti itu. Tapi ya sama dialami oleh fungsional lain itu. Sebagai contoh nyatanya ya saya daripada nuduh fungsional lain. Nah, kemudian saya mengucapkan selamat kepada Bu Dewi Sartika karena Ibu itu sangat beruntung mendapat pelatihan. Itu. Mengingat di standar kompetensi asesor madya ataupun muda, belum tentu setiap orang sudah berpengalaman di situ. Itu sudah saya jelaskan yang di awal. Dan itu tidak hanya di pengadaan barang jasa. Saya fungsional asesor ketika uji kompetensi ke madya, ada beberapa yang saya bahkan belum alami. Sama. Terus kita juga ya ternyata sama lah. Ya tadi, karena menganutnya jenjangnya per level itu tingkat kesulitannya harus meningkat. Seperti itu. Tapi sudah beruntung mendapatkan pelatihan. Kemudian eh untuk bahwa asesor tidak bisa memilih, kalau untuk asesor dari Indonesia Timur bicaranya menurut Ibu masukan Ibu dari agak kasar nanti akan jadi koreksi dan masukan dari kami. Saya harap tidak bicaranya ya. Kalau bicaranya kasar mungkin akan jadi koreksi kami dan evaluasi bagi asesornya. Tapi kalau nada sepertinya tadi ya karakter ya. Ya, kalau bicara orang Makassar kayak gitu. Iya, Bukan kasar Ya, sih kadang-kadang tadi Bu kan oh katanya. ada, kasar sih. Bukan iya kasar kalau tapi orang, nada. ya tadi kalau Ada. kita nggak serius, oh ya mungkin Oktavnya kalau 7 oktav kali ya Pak Usma Iya, ya. terus iya. saya orang Ibu Jawa kalau mau gitu yang ya Bu, 1,5 oktav, mungkin baru dia bicara, halo apa kabar, sudah siap ujian gitu, saya langsung menangis ya Bu. Iya. Apa kabar Ngana di sana? Ngana sudah siap menghadapi Halo, saya? aduh Bu Dewi kok begitu ngomongnya ke Iya. saya langsung bilangin, tuh menangis dulu saya, ibu-ibu asesor saya. Baper dulu. Eh, saya rasa itu akan
kita singgung juga nanti di evaluasi ataupun ketika pembinaan asesor. Namun saya rasa Ya, dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya Indonesia, alhamdulillahnya sudah diajari sejak SD ya, Bu. Setiap iya, tahu. setiap Karena nggak semua orang bisa kayak Ibu Umi ya kan, dengan senyumnya, kemudian asesornya itu lembut hati gitu ya kan. ketika saya jadi peserta ketika ujian jenjang madya saya nggak senyum juga kok, Bu. Terakhirnya baru terima kasih Ibu itu baru senyum sama kok, Bu. Sama Bu, nggak pakai minum, nggak pakai itu. Oh, kalau saya tetap minum, Bu, itu daya dari badan saya. Kalau stres tetap makan. Nah, iya Bu, kalau saya sih lebih ke antara terkadang ya Bu, dinamika saya tidak ingin membela diri ataupun apa. Eh, ada tantangan kita untuk suatu portofolio itu enggak kita ada standar materi ujinya. Standar pertanyaannya seperti ini. Tapi ada tantangan kita dengan karakter dan juga beda-beda budaya setiap ASESI, termasuk latar belakangnya kita mencoba menerjemahkan pertanyaan itu agar mendapatkan pemahaman yang sama dengan peserta. Itu kenapa saya katakan apa ini yang mungkin dibilang Porto belum sama pemahaman atau apa. Kita mencoba menanyakannya dengan cara lain gitu, Bu Dewi. Tapi ya itu ya proses wawancara itu adalah proses timbal balik di mana kita coba mencapai suatu pemahaman tertentu. Begitu aja sih, Bu. Namun ini juga nantinya akan coba kami cek kembali terkait dinamika yang terjadi ketika wawancara. Eh saya Oke, kurang tahu yang di Perpres 46 kalau jenjang itu sudah mewakili dan tidak usah uji kom izin Bu yang di manakah Bu? Karena kalau naik jenjang itu harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, itu ada di Permenpan 1, ada di Permenpan 1, di Peraturan BKN, dan ada di Permenpan 29 terkait fungsional PBJ. Atau kalau fungsional itu tidak perlu uji kompetensi PPK, karena ada banyak yang juga salah paham di sini. Dia fungsional masih ikut uji kompetensi PPK untuk diangkat sebagai PPK. Ibu Dewi? Bu Dewi, ada feedback Bu Dewi? Pada dasarnya setuju sih apa yang disampaikan, tapi kan Hmm, karena kelebihannya, alhamdulillahnya, walaupun saya tahu LKPP tidak punya anggaran untuk penjenjangan itu terakhirnya, tapi alhamdulillah 30 orang peserta itu eh, bisa diakomodir Pak Usman untuk mengikuti iya. pendidikan di level level 4. Kemudian kita sesinya juga dipilih orang-orang yang memang benar-benar bekerja dengan tanpa honor. Saya dengarnya dari Pak Ari. Nggak ada honor sama Bu Juni juga karena kebetulan sama-sama pengurus di IP juga cerita bahwa kami juga nggak pakai honor tapi lillahi ta'ala aja. Wah, makasih banget gitu. Alhamdulillah bisa lulus dan bisa tapi rumahnya walaupun rumahnya belum ada tapi diusahakan dengan Anjab sekarang itu. Yang penting lulus dulu deh. Ya Bu Umi ya, yang penting kita fight lulus dulu kemudian nanti Habis rumahnya usaha dia. karena sekarang Iya, sertifikatnya Bu Umi untuk 5 tahun. Untuk Iya lima betul. tahun. Jadi masa tunggu untuk rumahnya sesuai dengan kemampuan daerah bla 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 ya regulasi lah namanya ya kita sabar aja. Insya Allah hasilnya pasti indah deh. Amin. Oh, Ibu formasinya habis di oke. Madia ya. Kalau Siapa formasinya informasinya habis di Madia? Di Madia. Sebenarnya kan baru mas formasi ya formasi izin Bu. Kalau Ibu formasinya sudah habis di Madia, sepertinya Ibu bisa naik pangkat itu kan Bu, naik pangkat dulu naik keempat. pangkat ya ke 4A. Tapi saya memilih untuk menunggu rumahnya dulu. Ini kan Hmm, pilihan. Kenapa? iya. Kalau udah di 4A nanti kan potongannya 15%. Sementara kemampuan itu. Ya, ya ini hidup loh. Iya, Hidup ya Pak Usma iya. ya. Ini hidup. Hidup itu ada pilihan. Ya kita bekerja. Tentu kita mau feedback lah. Nggak bohong ya. Kita mana yang halal itu dulu kita raih gitu ya kan. Penting kita bekerja. Saya masih di 3D udah tahun ke-7. Tahun ke-7 angka Hmm. kredit saya udah cukup. Itu mungkin bagian tadi ada yang bertanya apa sih syarat-syaratnya? Mungkin yang lebih diutamakan ada yang lebih tua. Dan angka kreditnya mencukupi. Banyak ada 7 kriterianya termasuk salah satunya adalah
wajib menjadi anggota Ikatan Fungsional Ahli Pengadaan IP. Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia IP wajib dibuktikan dengan keaktifan. Itu yang nomor 7. Dan kemudian diseleksi untuk penjenjangan itu karena biaya anggaran itu tidak ada. Boleh pakai anggaran sendiri, tapi daerah kan sedang efisiensi semua seluruh Indonesia karena ada apa ya makan gizi ya Prabowo lah dengan astasitanya ya. Kita mensupport aja sih, menyesuaikan aja. Jadi saya memilih untuk tidak 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 naik dulu ke melakukan 4A. pilihan. Tapi sudah Iya, Bu. lulus, alhamdulillah selamat ya Ibu ya. Alhamdulillah, sambil menunggu rumahnya Bu Umi, doain ya Bu Iya, Umi. semoga segera jadi. Amin, Berkah amin, yang amin. nyaman Oh, untuk semua. lagi di Baik. hujan di Riau, jadi musim hujan, jadi on off ini jaringan. Maaf ya. Bapak Ibu. Oke, lanjut Terima yang lain Bu Umi, kasihan. Yang kasih. lain yang menunggu. Oke, terima kasih Bu. Ternyata mau naik jenjang, saya pikir saya yang 6 tahun, ternyata Ibu bisa 7 tahun ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin diskusikan lagi? Bapak Ibu dapat apa mengklik raise hand ya? Atau sementara kalau belum, Belum saya jawab yang di ini ya Pak ya. boleh Mungkin Ibu. di chat ya. Tapi Takutnya Bapak nanti Ibu yang di chat kalau seandainya pengen mau gabung langsung. langsung open cam boleh ya, dipersilakan ya, Ibu ya. Ada. Mm-mm. Iya dari Pak Geraha ya, Pak Geraha. Izin tanya kalau misal pelaksana golongan 3D ikut Ukom ahli muda PBJ, apakah bisa atau harus ahli pertama dulu? Seperti itu Ibu ya dari Bapak atau Ibu Geraha ya. Ya, Seandainya silakan. Bapak atau Ibu Geraha pengen nanya, bisa langsung raise hand Bapak Pak Geraha. Seperti tadi Bu, pertanyaannya apakah kalau golongan 3D itu eh, muda apa ke pertama seperti itu? Ya, oh ini Pak Graha. Mungkin sebenarnya Pak Graha apakah hadir? Takutnya saya jawab pun beliau sedang ke belakang. Ada sih ini di sebenarnya ya Pak Graha. Iya. Mm-mm. Halo Pak Pakai Geraha? nanti buat Pak Graha. Atau yang ada dulu ini karena dia perpindahan nanti takutnya saya jawab pun beliau pas belum join in nanti pertama. Iya, boleh Bu. Saya lanjut ke berikutnya ya Ibu ya. Hmm. Pak Muji nih malah Pak Mujinya. Dari Pak Muji Bu. Kalau lurah hanya pengadaan rutin atau pengadaan kecil-kecil, apa perlu belajar PBJ pekerjaan konstruksi yang tidak pernah dikerjakan tapi diminta belajar ini? Seperti itu. Pak Muji di mana? Ayo. Pak Mujinya. Atau mau kita lanjut Pak Bu ke ya. Nah, sebenarnya Pak Muji kalau pengadaannya rutin belajarnya untuk yang level 2 saja, Pak. Jadi nggak harus yang konstruksi ini. Kenapa ada tipologi, kenapa ada leveling, supaya nggak apa ya, kalau orang Jawa tuh muspro namanya. Jadi bisa lebih tepat sasaran. Makanya belajarnya yang ke level 2. Kalau PPK juga yang PPK C. Jadi itu untuk pekerjaan yang sederhana, rutin dan berulang. Jadi itu Pak Muji. Ini Pak Muji itu cuma pura-pura tidak tahu ini. Karena Iya Bu, beberapa kita kota sini lurah, ada yang ikut berapa lurah ikut sini. Ya, ya. Sama membantu mereka aja menjawab. Ya, Silakan. iya, oke. Terima kasih, terima kasih. iya. Oh iya, tadi ada Pak Lurah ya tadi ya, yang uji ya. Oh Oke, ya. ada Pak Lurah tadi. Oke Bu, ini Pak Lurah nih ada feedback nggak nih? Yang Lurah nih. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Dari EY, Bapak atau Ibu EY, izin dasar penentuan pekerjaan kompleks dan non kompleks itu apa ya? Ini tentunya konstruksi ini Ibu ya. Iya, kan ada di apa, Pak, ada di Perlem tuh tentang pengadaan dan Iya, penyediaan pekerjaan kompleks dan ada juga yang pakai referensi dari PU juga juga dipersilakan. Sebenarnya yang terpenting dia tahu dari mana itu dikatakan kompleks, Bapak Ibu. Jangan iya, asal, oh ini kompleks gitu. eh tapi tahu referensi-referensinya, sebab itu ada konsekuensi-konsekuensinya kan nanti, oh berarti kalau pekerjaannya kompleks, beresikonya di sini, nanti pengendaliannya seperti apa, kontraknya kita mesti bagaimana, seperti itu. Jadi, ah,
dasar penentuannya malah itu preferensinya ambil yang mau dari mana. Yang biasanya kalau kami pengadaan barang jasa ya ambilnya yang dari Perlam itu. Iya, itu kan. Oke. Jadi memang pengalaman teman-teman yang ikut itu yang seperti Ibu sampaikan Ibu ya, dia apa namanya di muda itu kan lebih ke pekerjaan kompleks. Ternyata begitu eh, naik ke Madya itu kompleks maksudnya saya gitu. Gitu. Nah, kita belum belajar kok sudah ditanya seperti seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya Ibu. Memang seperti itulah Ibu ya. Kalau kita pengen mendapatkan kompetensi ya seperti itu Ibu ya. Lebih ke tadi Pak, mengapa slide keduanya adalah apa tujuan sertifikasi? Sesuai standar Iya, kompetensi 7. iya sesuai dengan Nah, yang kompetensi. dituju mau ke muda atau madya? Kalau ke madya, ini yang harus dikuasai, gitu kan? Jadi bukan, kok saya belum berpengalaman, udah ditanya ini. Kalau belum berpengalaman, tapi maunya ke madya, dengan standar kompetensi madya, ya belajar dulu, gitu kan ya. Tuh, itu ya Pak Usman ya. Oke, siap Ibu. Nah, kita lanjut. Ini masih belum ada yang bertanya ya di raise hand ya. Baru Ada di, malu-malu. ya masih malu-malu ini Ibu. Ada dari Pak Anum Sukoco dari Bapelkes Batam. Nah, ini panjang ini pertanyaan ini. Kalau bisa, eh, ini Pak, kita gabung Pak. Open cam-nya Pak. Pak Sukoco, Pak Anum Sukoco. Oke, kalau nggak saya bacain nih Bu ya. Ini masih malu-malu juga nih, Pak Anum Sukoco nih. Izin bertanya, saya menjadi PPK sudah 4 tahun. Sudah pelatihan PPK tipe C, tapi belum pernah UKOM dan memiliki sertifikat PPK tipe C. Bagaimana mekanisme yang paling efektif untuk mendapatkan sertifikat PPK tipe C? Dan apakah saya layak mendapat sertifikat kompetensi PPK tipe B? Seperti itu, Ibu. Baik, oh ini sebenarnya iya kalau bertemu langsung dengan Pak Anom. Pak Anom, Iya. tanyanya apakah layak? Pada, ah jangan-jangan, Waktu bicara oh masalah ini ya itu Pak ya, Oke, Anom. di sini Pak Anum sini ya. sudah Baik. Kalau muncul. dilihat dari kacamatanya setelah ujian mungkin layak Pak. Habis Bapak nanya terakhir Penampilan bisa menipu ya. bisa menipu. Enggak, saya masih belajar. Ya, jadi begitu Ibu. Saya kan sudah 4 tahun ya sebagai PPK dari tahun 2022. Kemudian sudah pernah pelatihan di tahun 2022 tersebut, pelatihan PPK TPC. Tapi pihak penyelenggara itu hanya menyelenggarakan pelatihannya aja, tidak termasuk hukumnya. Nah, gitu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi dari PPK TPC tersebut? Apakah harus UKOM atau ke LKPP ataukah melalui portofolio sebaiknya atau bagaimana? Kemudian saya kan selama 4 tahun itu sudah melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan berbagai jenis tipe ya, termasuk konsultan konstruksi gitu. Apakah bisa di-update lagi untuk menjadi memiliki sertifikat kompetensi PPK-TPB begitu? Ya, silakan Bu, makasih. Terima kasih Pak Anom. Yang pertama, eh yang terkait Bapak punya sertifikat PPK tipe C, sertifikat kelulusan pelatihan ya Pak. Jadi ternyata pelatihan dari Puslat itu mengeluarkan dua sertifikat. Yang pertama, sertifikat kehadiran dan sertifikat kelulusan. Kalau belum mengerjakan tes akhir itu hanya akan kalau hanya selesai yang pelatihan online itu hanya akan mendapatkan sertifikat kehadiran atau attendance. Nah, yang kita akui untuk persyaratan di sini yang lulus lah, lulus pelatihan dan dia pengalamannya tercatat di SPSE. Bapak pengalaman salah satu pengalamannya tercatat di SPSE kan pastinya ya kalau Iya, sampai. iya, ada Ya. cukup cukup ada beberapa begitu. Nah, Ya cukup banyak ya setiap tahun karena ada. Kemudian iya, sertifikat salah satu aja kelulusan kok Pak. pelatihan ada. Oke, lulusan pelatihan juga ada. Oke, Bapak, sebenarnya Bapak bisa ikut yang metode satu, hanya verifikasi portofolio untuk PPK tipe C-nya ya, sertifikat PPK tipe C-nya. Tapi kalau Bapak saat ini belum mendapatkan, belum termasuk dari 16.000 yang sudah kita keluarkan, Bapak boleh menyampaikan ini Pak, sertifikat kelulusan Bapak disertai satu kode RUP
Tolong bersurat ke Direktur Sertifikasi Profesi, Pak. Kami cek ada masalah apa, apakah namanya nggak match atau datanya tidak match, Pak. Izin bisa diulangi, Direktur. Nanti saya tulis di chat. Oh, baik. Iya. Ke Direktur Sertifikasi Profesi, kemudian suratnya dimasukkan ke e-office, e-office LKPP, kemudian disertai sertifikat kelulusan pelatihan PPK tipe C Bapak dan eh, surat ditulis satu kode RUP aja Pak. Untuk kita cari apa yang tidak match datanya, sehingga Bapak tidak termasuk di 16.000 sertifikat PPK tipe C yang kita keluarkan. Itu yang pertama, dapat dipahami Pak Anom ya? Oke Pak Anom? eh Tadi Yang C. setelah ke Direktur Sertifikasi LKPP, kemudian ini melalui aplikasi atau bagaimana, Bu? Maka, itu dulu Pak, sertakan nomor telepon Bapak. Karena harusnya itu sudah terhubung kalau tahun 2022, kelulusan tahun 2022 itu harusnya sudah terhubung ke metode satu kami yang verifikasi langsung ke SPSE. Nah, ketika Bapak tidak termasuk dari 16.000 itu berarti mungkin ada data yang berbeda. Jadi saya harus cek dulu. Sertakan aja nomor telepon yang bisa dihubungi. Surat ke Direktur Sertifikasi Profesi ya, Pak. Surat kereta. Baik, Ya, baik, baik. dimasukkan ke sebentar. Disertai nomor telepon Izin, Bu, saya boleh Bapak. minta nomor handphone Ibu atau ada di itu Sini tadi aja ya, langsung presentasi? karena ini sama saja. Kalau saya nanti saya ketimbun karena banyak WA, nanti Bapak BT ke saya. Nah, itu sudah dapat dikirimkan, dilampiri eh, sertifikat lulus pelatihan PPKC di surat ditulis satu kode RUP Bapak, paket Bapak. Dah, untuk yang C itu ya Pak. Sekarang ke yang B. Ya. Yay. Saya tidak akan menebak dari kacamata Bapak apakah pantas ke B atau tidak. Tapi kalau Bapak pernah berpengalaman yang di kategori ini Pak minimal 2 tahun, Bapak sudah 4 tahun. Satu jenis pengadaan dengan jumlah paket minimal 10 paket gitu ya. Atau dua jenis pengadaan 5 paket dan pernah yang ada tadi ya uh, seleksi segala apa ya berarti konsultan badan usaha ya. Iya. Ah, boleh. Nah, Bapak harusnya cuma ikut untuk jadi B, cuma ikut eh, metode verifikasi portofolio dan tes tertulis. Masuk ke peserta dengan kriteria tertentu. Caranya, boleh instansinya mengajukan ke Pak Direktur, suratnya sama, cuma isinya pengajuan ujian aja. Nah, ujian pelatihan PPKT, ujian pelatihan. Uji sertifikasi kompetensi PPK tipe B. Agak mohon maaf sebelumnya boleh dua surat ya Pak dipisah supaya ini mau B atau C nih. Jadi Bapak dapat dua deh. Kalau itu nanti ujian Step tulis by mohon step maaf. berarti, Bu, ya. Step by step ke C dulu baru ke B Sebenarnya gitu ya. sebenarnya kalau Bapak mau B aja ya nggak apa-apa. Tapi kan C sepertinya Bapak sudah masuk. Mungkin masuk di kategori itu nanti bisa dapat sertifikat C. Kalau B nanti ada uji tulisnya sih Pak. Baik. Kalau saya sarankan hanya di dua surat supaya memudahkan nanti kita mentrisnya bahwa ini yang terkait C, yang ini yang B. Itu aja sih, Pak. Yang B Terus, tadi eh, dilampirkan juga ininya, persyaratan-persyaratannya iya, dalam lampiran surat. dalam lampiran surat bisa saja langsung atau Bapak mendaftar dulu, nanti akan didampingi oleh admin ujiannya. Ketika, karena kan nanti portofolionya eh, cukup banyak ya, jadi didampingi langsung. Nanti ada pendamping. Apakah ada batasan jumlah peserta, Ibu?
kita ada ujian tiap bulan, Pak. Kalau yang PPK tipe B, metode uji tertulis ini dalam sekali pelaksanaan itu bisa ratusan kok, Pak. Di Minggu depan LKPP atau peserta online? online, Bapak. Oh, online, baik. Ya, Baik, Ibu Umi ya. Baik, terima iya. kasih, Ibu. Sama-sama. Oke. Baik, terima kasih Pak Anom. Jadi sudah jelas ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan bisa sukses Pak untuk mengikuti ujian kompetensinya. Bu, kita, Ya, terima kasih. iya sama-sama. Kita lanjut saja Ibu ya ke ini karena yang ngechat juga banyak nih Bu ya. Dari UPTD Pipu Wilayah 1 Sukatno ini dari Pak Sukatno. Izin bertanya apakah sertifikat tipe C masa berlakunya sama seperti sertifikat level dasar atau level 1 seumur hidup seperti itu, Bu? Apakah Untuk masa berlaku sertifikat kompetensi, baik penjenjangan maupun personel lain itu 5 tahun, Pak 5 Sukatno. tahun ya, Bu ya? 5 tahun. 5 tahun. Ada dalam Perlem, ada dalam Kepdep. Iya. Setelah itu bisa di inilah Bu ya, di Surveillance apa tadi, Pak. ya Ya, ikut lagi nanti ya ada. Bu ya. Ya, Oke. betul. Oke. Oke, dari Pak Sulono, izin bertanya Bu, apa perbedaan pelaksanaan pelatihan dan uji kom untuk PPK yang dilaksanakan oleh LKPP dengan Kemenq? Seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Pak Sulono, Pak Sulononya ada? Pak Sulono boleh Pak bergabung? Pak Ini saya Sulono. jawab yang lebar, Pak Sulononya nggak ada. Oke, kayaknya malu atau gimana nih Bu? Baik, baiklah. Nanti kalau ada Iya, silakan disampaikan ya. Kalau yang iya, iya. diselenggarakan Kementerian Keuangan itu adalah PNT, PPK Negara tersertifikasi, kompetensinya terkait kompetensi keuangan, walaupun Keuangan. mereka mengakui ada materi PBJ untuk pemahaman terkait pengadaan barang jasa. Sedangkan yang diselenggarakan oleh LKPP itu terkait teknis pengadaan barang jasanya. Teknis pengadaan. Setara Ibu atau seperti apa Bu yang dari Kan itu keuangan beda itu? kompetensi, Pak. Beda Seperti kompetensi Bapak, ya Ibu ya. ya, beda kompetensi. Mm-mm. Kebetulan namanya sama. Kita sudah Namanya setelah sama. revisi Perpres, Iya, setelah revisi Perpres yang terbaru ini kita sudah bertemu berkali-kali dengan Kementerian Keuangan ya karena iya, seperti ada dualisme PPK. Tapi iya. sebenarnya kan kita menguji hal lain. Cuma kebetulan saja namanya sama. Tapi mereka kan memakainya PNT ya, Iya, PPK Ibu. negara tersertifikasi. Kalau kita Iya. PPK PBJ, Oke. teknis pengadaan barang Eh, jasa. Iya, Oke, gitu. waktu sudah 15.30, saya izin minta waktu 5 menit lagi. Ibu nggak apa-apa Ibu ya? Boleh untuk memanfaatkan itu, boleh saya jawab ini supaya nanti Iya, Pak bisa menyampaikan ya. Saya takut masih ada iya, miss iya. pertemuan kita. Mm-mm. Saya walaupun bukan Pak Anom tadi yang 3D mau ke Muda itu Pak siapa? Graha, Pak Graha Ibu. Oh ya, Pak Iya, Graha mana ya? Pak Graha, tolong sampaikan nanti ke Pak Graha, kalau beliau pelaksana golongan 3D, itu berarti untuk Ukom ke ahli PBJ Muda itu adalah beliau mau pindah dari pelaksana untuk menjadi fungsional pengelola PBJ. oke. Untuk menjadi fungsional pengelola PBJ, maka pastikan dulu kalau beliau udah golongan 3D, formasinya di instansinya untuk muda itu masih ada. Masih ada Ibu ya. Kalau formasinya di muda penuh, ya walaupun ujian UKOM kayak ibu tadi, kalau Budi Iya, Wisata sudah ini cuma yang dia penuh itu. Kalau ini pastikan itu dan memang diusulkan nanti untuk masuknya kalau memang dari formasi ada semuanya sudah terpenuhi. Beliau minimal 2 tahun pengalaman di PBJ sebagai fungsional PBJ persyaratannya itu, maka nanti di akhirnya dia harus ikut uji kompetensi sesuai jenjang yang dituju. Jadi jenjang yang nggak harus dituju. pertama dulu, tapi sesuai jenjang yang dituju. Gitu ya. Oke, iya. Oke. Untuk Pak Ano, Da- kita lanjut Bu silakan. ya dari Pak Beni Ya. Priyatna Bu. Jika Oke. JEPPJ ahli muda langsung ikut uji kompetensi media, apakah bisa? Daftarnya di mana? Jadi muda, Oke. Apakah misal dari dia sudah jadi muda nih fungsional Bu. kan?
Iya, Oh, fungsional muda, Bu. sudah. Cuman mau ikut. Oke, Hmm, kalau angka kredit sudah memenuhi bisa ikut UKOM ke ahli madya. Ya kalau iya, angka kreditnya sudah memenuhi, memenuhi. kemudian coba konsultasi dengan yang kepegawaiannya dulu. Takutnya kayak di Rokan tadi ya, ada asesmen yang manajerial Iya, sosial dulu di instansinya. Tapi pada prinsipnya bisa asalkan diusulkan oleh instansi. Kenapa kami tidak menerima seperti PBJ level 1 yang bisa mendaftar masing-masing? Karena takutnya di instansinya ada aturan terlebih dahulu, Pak. Yang kayak Bu Dewi tadi. Ada asesmen dulu di BKD-nya, baru yang lulus yang diusulkan ke teknis. Betul. Tapi pada oke. prinsipnya nggak harus ujian pertama dulu gitu. Tapi muda ya kalau mau muda ya naiknya ke madya itu tentu saja itu. Tapi Hmm. koordinasi dengan instansinya ya yang mengusulkan harus instansinya. Karena kami tidak mau ada beberapa kasus dulu sebelum kami ketat mengawasi pengajuannya dari instansi, Bapak Ibu, kami ingin mendukung yang cepat gitu kan. Ya udah ini ujian-ujian gitu. Ternyata kita kena ini, kena peluit, kena semprit dari instansinya. Ini kan belum kayak Bu Dewi ya. Ini kan belum asesmen di kami Ya, mau udah uji. Nah, jadi harus eh, asesmen dulu. iya betul. Boleh, tapi mengajukan dari instansi. Pertanda bahwa di instansinya sudah clear. Oke, baik, Ibu. Bu, saya ambil dua penanya lagi, Bu, ya, dari kolom Silakan. chat. Karena waktu juga kita juga sudah semakin eh, kalau jenjang muda akibat penyetaraan dari Bu Mas Ria, Bu, ya. Kalau jenjang muda akibat penyetaraan, bagaimana bisa ikut naik jenjang madya selain UKOM? Adakah pilihan lain? Ini dari penyetaraan ini, Bu. Penyetaraannya muda apa bisa naik ke madya? Selain UKOM ini, Bu. Bapak Ibu, kalau sudah jadi fungsional, memang penyetaraan dulu tanpa UKOM, tapi begitu naik jenjang harus UKOM, nggak cuma PPJ semuanya. Saya juga Hmm, akibat penyetaraan, Bu Mas Riah dan saya juga untuk Muhammadiyahnya UKOM. Jadi UKOM ya. memang UKOM silakan ajukan ke instansinya. Begitu clear dari instansinya, maka oleh instansi akan diajukan ke Madya. Kalau memang pengalamannya belum pernah yang paket-paket standar kompetensi Madya, seperti pengalaman suksesnya Bu Dewi, coba daftar pelatihan dulu, gitu ya. Ikut pelatihan Oke, 3 bulan. ikut pelatihan 3 bulan ya, Bu. Tiga Oke, bulan yang cukup terakhir, Ibu. atau tidak, Bu? Jenjangan. Oke, Kan yang terakhir, Bu. asesornya keren-keren tuh. Oh iya, gitu seperti itu. Saya Bu, nggak yang ikut terakhir. pelatihan loh, Bu. Oh, nggak ya, langsung ke Madya. Pertanyaan terakhir, Ibu, dari Iya, silakan, Pak. Eirene, Bu, ya. S. Eirene. Masukan buat, oh ini masukan, Bu. Masukan buat Oke. pus diklat SDM agar menambah frekuensi diklat penjenjangan JEPBJ muda dan madya. Agar para PF itu termotivasi dengan adanya slot atau kuota diklat yang mencukupi. Terima kasih. Nah, ini Bu, ada masukan nih Bu. Mungkin dirasakan berebut ini Bu ya Ya, untuk nanti ikut hukum. saya sampaikan juga. Saya sampaikan ke Bu Kapus, namun selain itu, Bu Iren, bahwa sebenarnya yang kami sebut dengan pelaksana uji kompetensi yang ada 64 itu merupakan LPPBJ juga, lembaga pelatihan, itu berasal dari BPSDM provinsi. Ada beberapa yang kabupaten kota, tapi kebanyakan provinsi. Mereka itu boleh menyelenggarakan pelatihan dan ujian kompetensi. Mereka yang punya akunnya. Jadi sebenarnya mari kita dorong juga beramai-ramai untuk BPSDM itu menyelenggarakan yang PBJ juga, Bu Iren. Gitu. Jadi nggak harus kok di Puslat SDM PBJ LKPP. Tapi bisa di LTPBJ dan PUK yang ada di daerah-daerah tersebut. Mungkin demikian ya, Bu Iren, Pak Usman. Oke, terima kasih Bu. Ternyata Bu, waktu juga Bu yang telah Ya, yang akan Bapak. memisahkan kita. Sepertinya Pak Muji, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih Pak Usman Diaza. Saya tidak menyangka acara ini diikuti banyak peserta ya, lebih dari 100 tadi saya lihat tadi. Berarti ini memang banyak yang membutuhkan informasi nih. Bagaimana sertifikasi uji kom dan sebagainya. Yang saya nggak mampu menjawab hal itu kalau ditanyakan ke saya. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Bu Umi Nurani. Ya, mudah-mudahan ini Ibu masih bisa nanti apa di kesempatan berikutnya menjelaskan perkembangan dan dinamika
persertifikasian ini maupun uji kom. Ya, terima kasih pada Bu Nureni. Saya ucapkan kembali, Pak Usman Nazar, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu harus dicatat tuh nomornya Bu Dewi Sartika dan sebagainya. Iya. Ya, untuk sharing apa pengalaman mendapatkan banyak sertifikat tadi. Pak Muji izin karena kebetulan Iya. saya kan pengurus IPI. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan terkait kapan boleh dia ukom, syaratnya dan sebagainya macamnya itu intens setiap hari, setiap malam itu bertanya ke kita pengurus. eh, Ilmunya Bu Umi ini adalah sangat penting buat kami. Nggak mungkin kita pengurus paling tidak bisa menjawab sebentar ya, saya tanyain dulu sama Bu Umi gitu kan, bisa jadi kan. Sebentar ya, saya cek dulu di DPN IFPI gitu. Karena kan Ikatan Fungsional IFPI ini kan adalah pemersatu, adalah kita ditunjuk semaju selangkah. Tentu kita harus sedikit tidaknya Pak Muji harus tahu dong, menjawab sedikit Ya, harus. supaya teman-teman tuh kegalauannya itu udah 7 tahun loh, udah 8 tahun ya, Pak Usman udah 6 tahun gitu Iya, ya kan. Ibu Di ya. muda, pingin juga dong merasakan naik jenjang ke media itu dengan tunjangan yang 45 juta gitu ya kan. Oke, Iya, terima kasih. abah dan sabar berpahala itu. Berpahala, Ya, betul. sabar, sabar. Masih saya Makasih ya Pak kembalikan Muji, pada makasih Pak Bu Usman. Umi. Oke, terima kasih Pak Muji. Ya, Bapak Ibu peserta Zoom meeting Muji Setasa Training and Consulting tadi sudah kita ikuti paparan dan diskusi yang sangat-sangat menarik, Ibu Umi ya. Nah, itu kita berikan aplaus lah buat Bu Umi atas paparannya dan diskusinya. Oke, Bu Umi, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada closing statement yang ingin disampaikan buat Bapak Ibu sekalian ini juga buat saya sih terutama Bapak Ibu yang ingin ikut penjenjangan hukum. Baik, terima kasih. Sebelumnya, tentu saja terima kasih kepada Pak Muji Santosa telah mengadakan event ini. Semoga nantinya bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, saya ingin meminta maaf jika dalam penyampaian saya mungkin ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang berkurang berkenan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, eh, terkait pemenuhan standar kompetensi sesuai jenjang yang dituju ini, saya tahu itu tidak mudah dan juga saya alami gitu kan ya. Apapun dinamikanya, namun itu adalah tujuan yang ingin kita tuju, naik karir, naik jenjang. Jadi persiapkan amunisinya, persiapkan amunisinya. Ketika sudah ada amunisinya, jika kesempatan dalam arti tadi formasi ada, kesempatan ada, maka kita sudah siap. Jangan sampai formasinya ada, seperti lowongan ada, kita bahkan amunisinya juga belum punya. Bahkan kita baru berlatih, baru mencoba ujian, aduh udah ke isi sama orang lain. Itu, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, sukses untuk Bapak Ibu semuanya, sehat selalu. Dari saya berterima kasih jika pengetahuan ini nantinya juga bisa disampaikan oleh rekan-rekan lainnya, bagaimana perpindahan, bagaimana menjadi fungsional PBJ, bagaimana menjadi SDM PBJ yang kompeten. Terima kasih banyak Pak Muji, terima kasih banyak Pak Usmat. Kami dari sesi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih ilmunya Bu Waalaikumsalam. Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Bapak Ibu sekalian, saya wabarakatuh. juga sebagai moderator mengucapkan mohon maaf kalau apabila terdapat kata-kata yang salah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas Bu Umi atas ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat, juga Pak Muji yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, juga buat Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.